Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh ada dalam perjumpaan dengan Tuhan. Malam hari ini kami meminta pimpinan dan hikmat-Mu bagi kami semua. Roh Kudus menolong kami sehingga apa yang kami baca dan renungkan dalam firman Tuhan menjadi bagian yang menguatkan kami semua. Tuhan Yesus memberkati setiap sarana yang dipakai. Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib sehingga semua siaran, jaringan di dalam nama Yesus kami percaya bahwa Allah bekerja dengan kuasanya bagi kami semua. Kami berdoa dan mengucap syukur. Berfirmanlah ya Allah bagi kami. Amin. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, ya, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7, ya. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Ya. Ini menjadi bagian firman yang harus kita gumuli bersama-sama dalam sebuah refleksi untuk jadilah kuat di dalam Kristus. Mari kita membaca bagian firman ini bersama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari kasih Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras harus rank pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kita diingatkan kembali pada hari ini bahwa ada banyak keadaan yang sulit yang membuat kita tidak mampu menanggung beban dalam hidup. Dan setiap hari kita memerlukan kekuatan yang baru. Oleh karena itu, setiap hari kita selalu beristirahat supaya kita memperoleh kembali kekuatan kita secara fisik, secara jasmani. Dan kekuatan kita itu terbatas dalam segala hal. Kekuatan kita itu ada batasnya. Waktu kita masih sangat belia, kita masih muda, remaja, pemuda, sampai dengan mungkin di usia 30-an, kekuatan kita masih secara fisik ya luar biasa. Artinya orang katakan ini masih muda air-air, ini masih terlalu banyak kesempatan dan lebih gesit, karena orang muda itu bergeraknya lebih cepat. Tapi ketika usia kita sudah mulai 40, 50, 60, ada banyak hal yang berubah dalam hidup kita, sehingga kita mempunyai kekuatan yang terbatas dan kita membutuhkan bantuan orang lain untuk menolong kita dalam hidup. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu anak yang dikasihinya, yang mendapat pengajaran dan bimbingan. Timotius diingatkan kembali, bahkan kita semua, ya, diingatkan sebagai anak-anak untuk selalu meminta kekuatan daripada Bapa sendiri, yaitu Kristus.
kita diingatkan kembali ada sebuah panggilan dalam hidup orang percaya, dan panggilan itu menjadi tanggung jawab setiap orang yang dipanggil dan terpanggil untuk melayani Tuhan. Panggilan itu menjadikan sesuatu yang membuat kita terikat untuk melakukannya dalam tugas fungsi yang diberikan kepada kita. Panggilan yang diberikan Yesus kepada setiap orang percaya adalah panggilan untuk bekerja, panggilan untuk berkarya, panggilan untuk melayani. Kenapa Timotius dalam hal ini diingatkan oleh Paulus ya, bahwa engkau harus mengikuti panggilan, dan panggilan Yesus itu bukan hanya panggilan untuk sebuah kesenangan. Panggilan Yesus itu ada masa-masa di mana kita harus menderita bersama-sama ya, suffering, mengalami penderitaan bersama-sama dengan Yesus dalam kehidupan kita. Karena itu, anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Ya. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. You be strong in the grace. Kamu harus jadi kuat karena kasih karunia, karena anugerah yang diberikan Allah. Ya, kekuatan yang besar yang kita miliki itu karena kita dapat kasih karunia dari kemurahan Allah ya. Dan jadi kuat itu hanya bisa ditemui dan didapatkan oleh orang-orang yang bergantung kepada Kristus. Karena pengertian kuat di sini, strong ini, bukan karena kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Kekuatan kita itu dari karunia Allah. Karis ya, dalam surat Rasul Paulus, kasih karunia, karis ya, diberikan Allah. Karis, grace, anugerah itu karunia yang Allah berikan. Dan manusia menjadi kuat bukan karena kemampuannya sendiri, tapi karena dia dikasihi oleh Allah dan diberikan karis, diberikan grace, diberikan kasih karunia dan kemurahan Allah. Ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ternyata untuk memberitakan pengajaran, didikan, Tuhan memberikan kemampuan dan kecakapan kepada setiap orang. Jadi orang yang melayani Tuhan bukan asal-asalan. Orang yang melayani Tuhan, orang yang bekerja dalam tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada tiap profesinya harus cakap. Cakap itu bukan cakep ya, bukan cantik ya. Cakap itu dia mampu menangani segala sesuatu dengan baik. Cakap, cekatan, gesit ya. Dalam arti cakap, segala pekerjaannya bisa selesai sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ada garis komandonya. Sehingga Paulus katakan, kamu harus merekrut, mengajar kepada orang-orang untuk mengajarkan apa yang diperintahkan olehku dengan kecakapan yang dimilikinya, yang bisa dipercayai, yang juga mampu mengajar orang lain. Nah, ini pesan pemuritannya jelas. Continue, to be continue, berkelanjutan. Bahwa pemuritan itu menjadi sebuah tanggung jawab orang percaya untuk melakukan tugasnya secara kontinu. Jadi kita tidak hanya menguatkan diri kita sendiri, tapi kita menguatkan orang lain supaya orang lain juga cakap mengajar dan mampu melakukan tugas-tugas bersama-sama. Bukan hanya tugas satu orang, kita harus bisa membuat orang lain mampu melakukan tugasnya sama seperti kita. Jangan pernah takut disaingi oleh orang lain. Dan bersyukurlah kalau orang yang kita bina itu bisa seperti kita paling tidak. Atau kalau lebih dari kita, melakukannya dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita.
Sebab itu saudara, kamu harus ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kamu harus ikut menderita. Kenapa kita harus mengalami suffering dan penderitaan? Kenapa kita harus ada di dalam sebuah tanggung jawab dan panggilan dengan sebuah komitmen menderita bersama-sama dengan Kristus? Ya, dan ada 3 contoh di sini yang menarik. Yang pertama, seorang prajurit. Yang kedua, olahragawan. Yang ketiga, petani. Kita lihat dari 3 oknum ini. Prajurit tugasnya apa? Olahragawan tugasnya apa? Petani itu tugasnya apa? Semuanya untuk melayani, tapi berbeda dalam tugas dan fungsi profesinya, tapi fokusnya sama, yaitu melakukan apa yang diperintahkan dengan sebuah komitmen yang sama dan taat pada garis komando yang diberikan. Prajurit yang sedang berjuang, dia tidak memusingkan dirinya dengan soal kehidupannya. Dia hanya fokus pada apa perintah komandannya. Ya memang begitu, kadang-kadang kita melihat bahwa kesetiaan dan ketaatan, komitmen dari seorang prajurit itu perlu untuk dipuji. Ya, siap komandan. Ya, kita punya komandan Laskar Kristus, yaitu komandan kita, yaitu Yesus. Kita adalah prajurit-prajurit Allah, soldier, ya, tentara, ya. Tentara yang harus mendisiplin diri dan fokus pada tugas. Fokus pada tugas kita. Apa tugas kita? Tentunya ketika diberikan surat perintah, maka prajurit tentara itu akan siap komandan dan ditempatkan untuk ada di depan medan perang, misalnya begitu. Dan fokus serta arah dengan tugas dan disiplin itu sangat penting sekali. Yang kedua, olahragawan. Olahragawan itu harus berlatih, dan orang yang jadi olahragawan yang hebat, ya, bulu tangkis yang hebat, pemain bola yang hebat, pemain basket, ya, olahragawan, ya, binaraga, ya, semuanya harus berlatih. Tidak ada yang tidak berlatih. Dan berlatih itu butuh disiplin, butuh komitmen, serta fokus kepada apa yang diperintahkan dan diajarkan. Petani juga demikian. Petani bekerja keras, dan yang pertama menikmati hasil usahanya. Apa kerja keras petani? Beras yang didapatkan itu tidak langsung saja jadi beras. Dia harus membajak sawah secara fokus, disiplin, sehingga pada waktu menanam benih dan pada waktu menghitung untuk panen, serta setelah panen itu padi atau jagung, ya, diciptakan secara baik dalam kemasan yang baik, harus dijemur, digiling, jadi beras. Setelah jadi beras itu harus diolah lagi sehingga jadi nasi dan ada di piring kita. Itu tugas petani yang juga melayani semua orang dalam kebutuhan yang ada dan kebutuhannya dengan disiplin diri dan fokus kepada apa yang dilakukan. Sehingga 3 contoh tadi yang diumpamakan dalam bacaan kita 2 Timotius 2 ayat 1-7 mengingatkan kepada kita bahwa orang yang kuat di dalam Kristus adalah orang yang fokus kepada apa yang diperintahkan Allah. Orang yang disiplin, orang yang ingat, orang yang taat dan setia, dan dia tidak bergeser dari apa yang ditetapkan dan diperintahkan kepadanya. Kita melayani bukan untuk menyukakan manusia. Kita melayani bukan untuk orang senang kepada kita. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau melayani supaya Allah dimuliakan, menyenangkan hati Allah. Ada rejoice, ada sukacita yang dihasilkan dari seluruh pelayanan dan pengabdian kita bagi pekerjaan Tuhan. Pelayanan, ya,
membuat kita mampu untuk melihat segala sesuatu dalam berbagai sisi. Kalau soldier, tentara, orang yang berlomba, ya, atlet, orang yang menjadi petani, ya, dia tahu bahwa dia harus goal, tujuannya apa. Tentunya semua yang diharapkan itu menuju pada kemenangan. Tapi kemenangan itu bukan kemenangan yang instan. Kemenangan lewat sebuah proses yang dilalui bersama dengan Tuhan, dan dibutuhkan satu hal yang penting, komitmen. Komitmen yang dibangun di dalam Kristus. Komitmen untuk taat kepada perintah Allah. Komitmen yang dibangun bersama untuk fokus dengan tujuan yang mau dicapai bersama dengan Allah. Hai anakku, jadilah kuat di dalam Tuhan Yesus. Jadilah kuat di dalam Kristus. Karena dunia hari ini membuat kita harus punya kekuatan yang besar dari dalam diri kita sendiri. Karena kekuatan kita terbatas dengan semua teknologi dunia yang tidak terbatas hari ini. Ya, jadi dunia bisa menguasai segala sesuatu. Dunia bisa menciptakan segala sesuatu bagi manusia. Tapi dunia tidak bisa menciptakan manusia yang percaya kepada Allah. Yang menciptakan manusia yang percaya kepada Allah adalah iman yang dikeluarkan, iman yang diproses dalam diri kita untuk tetap bersandar kepada Allah sekalipun kita ada dalam dunia yang selalu berubah dan membawa berbagai kemajuan yang bisa ditangkap dengan baik oleh kita maupun yang tidak bisa untuk kita ikuti dalam batas kemampuan kita. Jadilah kuat di dalam Kristus. Jadilah kuat di dalam Kristus. Harus jadi orang yang merasakan bahwa kalau tanpa Tuhan saya tidak bisa buat apa-apa. Kalau di luar Tuhan saya tidak mampu melakukan apa-apa. Ya. Kasih karunia yang diberikan Allah yang membuat kita ada di tengah-tengah dunia hari ini untuk bisa memenangkan kunci bagi kita, yaitu kunci berjuang, bertahan, dan tetap ada. Ada banyak persaingan yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia. Karena itu Rasul Paulus kasih contoh tentang perlombaan olahragawan. Hanya orang yang berjuang yang dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan yang ada. Jadi ada sebuah perlombaan. Tentunya di dalam perlombaan itu ada persaingan. Ya, secara metafora kita digambarkan bahwa dalam sebuah perlombaan ada persaingan, tapi persaingan yang sehat. Ya, persaingan yang sehat. Untuk kita bisa memenangkan lomba, tentunya kita harus berlatih, disiplin, punya strategi dalam memenangkan pertandingan, dalam persaingan-persaingan, tapi dengan persaingan yang sehat, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menyudutkan, atau untuk menghancurkan orang lain. Perlombaan tidak seperti itu. Karena itu orang yang ikut dalam sebuah perlombaan mempersiapkan dirinya secara matang, secara baik. Dia mempersiapkan strategi apa yang harus dipakainya, mekanismenya seperti apa, sehingga dia bisa fokus kepada tujuannya. Bukan untuk kesukaan manusia. Persaingan yang ada seringkali kita lihat sebagai persaingan perlombaan tidak mau tahu. Yang penting menang, bagaimana caranya harus menang. Nah, itu yang tidak diinginkan, sehingga Rasul Paulus mengajar kepada kita lewat 2 Timotius 2 ayat 1-7, orang yang ada dalam perlombaan hidup di dalam dunia ini, dia harus bisa mendisiplinkan diri, bukan untuk menyusahkan orang lain, bukan untuk bersaing, tapi fokus
kepada apa yang dikerjakannya dan yang dikejarnya. Fokus. Nah, fokus itu juga melekat dalam kehidupan kita dengan berbagai profesi yang kita miliki hari ini. Tentara fokusnya dia harus memenangkan sebuah pertarungan atau perang, ya, begitu pada zaman Israel, ya. Lalu atlet dia harus bisa mencapai garis finish dengan kemampuannya dan fokus. Petani dia harus fokus supaya segenggam benih yang ditanam di tanah itu menghasilkan padi, gandum, jagung yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Fokus itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ternyata ketika kita fokus pada sesuatu yang akan kita buat, itu akan menolong kita dan orang lain. Itu yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita semua. Dan kenapa mengatakan kepada Timotius, "Hai anakku, jadilah kuat di dalam Kristus. Be strong in the grace." Jadilah kuat karena kasih karunia yang diberikan Kristus itu yang membuat kamu kuat sampai dengan hari ini menjalani hari-hari hidup. Catatan bagi kita dan refleksi bagi kita, kuat itu karena Allah yang menguatkan kita. Kita bisa kuat karena Allah yang menopang kita. Kita bisa kuat karena ada kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Dan kasih Allah yang besar dalam hidup kita menjadikan kita orang-orang yang mampu bertahan dan berjuang sampai dengan hari ini. Karena apa? Karena kita tahu di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat ke-7, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Untuk menjadi kuat di dalam Kristus, perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Banyak hal yang tidak bisa kita mengerti dalam hidup kita. Tapi perhatikanlah, kamu bisa kuat di dalam Kristus kalau engkau mengandalkan Kristus dan engkau akan mendapat pengertian dari apa yang dilakukan oleh Kristus dalam kehidupanmu. Hikmat. Perhatikanlah bahwa yang membuat kita kuat dan bertahan sampai dengan hari ini karena Allah memberikan kepada kita pengertian dalam hikmat Tuhan menghadapi segala sesuatu dalam sebuah pengharapan kepada Allah. Rasul Paulus mengingatkan juga, ingatlah ini, Yesus yang bangkit, Yesus yang kuberitakan di dalam Injil. Yesus yang bangkit, Yesus yang kuberitakan di dalam Injil. Jadi kita semua diingatkan kembali. Percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang bangkit, yaitu Kristus. Dan percaya kepada Kristus membuat kita menjadi orang-orang yang kuat sampai dengan hari ini, melewati berbagai penderitaan dalam hidup. Tetap punya daya juang, ya, dalam semua kompetensi yang kita alami. Kita fokus melakukan semua karya pelayanan bagi hormat dan kemuliaan nama Kristus. Hari ini sangat sulit bagi kita kalau kita berdiri sendiri. COVID mulai naik kembali, ya, perang, ya, membuyarkan dan membuat banyak orang berada di dalam berbagai krisis. Bukan hanya itu saja, teknologi hari ini juga membuat kita harus berjuang, ya, berjuang, bersaing, berlomba dan memenangkannya secara baik. Ya.
Karena ketika kita masuk di masyarakat 5.0 saat ini, persaingannya lebih besar daripada ketika kita ada di dalam masyarakat 4.0 ya. Karena society 5.0 hari ini membuat kita harus menjadi orang-orang yang mampu bersaing. Tapi bersaing secara sehat. Persaingan itu membuat kita lebih fokus dan mendisiplinkan diri kita. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa dengan cara yang benar. Bukan saya harus bisa untuk menjatuhkan atau menekan orang lain. Hari ini juga anak-anak muda lebih banyak punya peluang untuk melakukan banyak hal dibanding orang-orang tua. Karena semakin ke depan ada banyak persaingan-persaingan yang terjadi bukan hanya secara intelektual, tapi kreativitas dan anak-anak yang mampu membuat inovasi-inovasi yang baru dalam sebuah keadaan, baik perbankan, ya, baik juga pelayanan-pelayanan ministry digital di dalam gereja dan di semua lingkup. Ya, kita harus sama seperti tentara yang fokus dengan tugas yang dilakukan. Kita harus sama seperti olahragawan yang juga berlatih dalam persaingan itu untuk memenangkannya bagi kebutuhan banyak orang. Kita juga harus seperti petani yang cekatan dan tekun, sehingga tujuan yang dicapainya bisa menjadi tujuan yang menolong banyak orang. Ya, era digital hari ini juga membuat kita harus lebih memakai hikmat dan kekuatan yang diberikan Tuhan. Kekuatan yang diberikan Tuhan itu hanya didapatkan bagi orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Grace, kasih karunia, anugerah yang diberikan Allah yang membuat kita menjadi kuat. Dan Paulus katakan kepada Timotius anaknya, kepada kita semua, jadilah kuat di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus kita mampu melakukan banyak hal yang bisa menolong diri kita dan orang lain. Jadilah kuat di dalam Kristus. Hidup tidak boleh keluar dari apa yang digariskan kepada kita. Hidup dalam ketaatan akan perintah Allah, hidup dalam ketaatan melakukan segala perintah Allah bagi kemuliaan nama Allah. Biarlah kita dimampukan dan dikuatkan hari ini menghadapi setiap pergumulan dan persoalan hidup yang kita alami. Jadilah kuat di dalam Kristus. Yang sedang mengalami kelemahan tubuh, jadilah kuat di dalam Kristus. Yang sedang mengalami kesukaran di bidang ekonomi dan profesi kerjanya hari ini, jadilah kuat di dalam Kristus. Yang sedang mengalami kesusahan dalam hidup rumah tangga dan keluarga, jadilah kuat di dalam Kristus. Semua kita diingatkan, jadilah kuat di dalam Kristus. Karena ketika kita ada di dalam Kristus, kekuatan kita menjadi kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah, bukan karena kemampuan kita sendiri. Tuhan Yesus menolong memberkati kita malam hari ini. Mari kita berdoa dan mengucap syukur untuk semua yang diberikan oleh Allah bagi kita semua. Kita berdoa bagi pandemi, kita berdoa bagi perang yang ada, kita juga berdoa bagi kesusahan-kesusahan yang dihadapi dunia hari ini. Kita juga berdoa supaya Tuhan menguatkan kita semua menghadapi segala situasi bersama dengan Yesus. Mari kita duduk dalam hadirat Allah. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang diperdengarkan bagi kami hari ini.
Kami percaya bahwa semua kekuatan yang diberikan oleh Tuhan memampukan kami menjalani hidup hari ini. Karena kami tidak kuat menghadapi situasi dunia yang membawa berbagai perubahan dalam hidup kami. Tapi karena Allah menaruh belas kasihan kepada kami dimampukan untuk bisa tetap ada dalam dunia ini dan berkarya bagi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus bagi setiap anak-anak Tuhan yang hari ini mengalami kelemahan tubuh. Biarlah mereka jadi kuat di dalam Tuhan. Yang sakit biarlah mereka jadi kuat di dalam Tuhan. Yang mengalami kedukaan biarlah mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang mengalami berbagai persoalan dalam hidupnya, pekerjaannya, rumah tangganya, biarlah mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan dalam hidup kami. Kami berdoa menatang di hadapan Allah saat ini bagi negeri kami, Indonesia. Di tengah situasi COVID-19 yang masih menjadi bagian dalam perjalanan hidup bersama, Allah memberikan kekuatan bagi yang sakit, bagi yang kehilangan, bagi yang menderita, bagi yang punya profesi untuk menangani secara medis, sehingga biarlah mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi kondisi dunia, perang Rusia, Ukraina, yang menyebabkan banyak ladang gandum hancur, yang menyebabkan banyak krisis pangan, minyak, gas yang semakin melambung, dan banyak kelangkaan yang terjadi. Banyak orang yang menangis kehilangan, ada di pengungsian, kelaparan, tidak punya tempat tinggal. Biarlah mereka jadi kuat di dalam Tuhan, dan Allah memberikan hikmat kepada para pemimpin dunia untuk mereka juga diberikan hikmat menata dan menghadirkan kembali damai sejahtera dalam pimpinan kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di hadapan Tuhan bagi situasi-situasi yang dialami hari ini di tengah-tengah perubahan bagi masyarakat. Biarlah hikmat dan campur tangan Allah menolong kami melewati masa-masa yang sulit ini dengan pertolongan Tuhan. Dengan tiap profesi yang ada, setiap orang melakukan tugasnya secara bertanggung jawab dan fokus dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tuhan Yesus menolong memberkati baik semua pemuka agama, baik pergumulan gereja, dan semua umat yang percaya kepadamu. Biarlah kasih karuniamu memampukan kami menatap kehidupan ini bersama-sama. Kami juga berdoa bagi sukacita yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan bersama. Yang berulang tahun Allah memberkati, yang mendapatkan banyak syukur dalam hidupnya. Allah memberkati setiap usaha dan kerja mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua yang berdoa hari ini, apapun persoalan saudara-saudara kami percaya bahwa mereka akan menjadi kuat ketika mereka meletakkan Kristus dalam hidup mereka. Bapa di sorga, kasihani kami, ampuni salah dan dosa kami, saudara kami baik yang ada di Nusa Tenggara Timur, di luar kota, di Jakarta, bahkan di luar negeri. Tuhan menjangkau hidup mereka. Tuhan melihat apa yang menjadi persoalan. Tuhan memberikan kekuatan sehingga mereka dimampukan melakukan segala sesuatu berdasarkan kekuatan yang diberikan Allah. Bapa di sorga, mari datang memberkati kami semua.
biarlah kami tetap hidup dalam kasih karunia yang diberikan kepadamu. Saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, kembalilah dalam hidupmu dengan berkat-berkat-Nya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap tinggal menyertai memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.